Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan mata kuliah, yakni mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pokok bahasan kita, yakni yang pertama adalah hakikat belajar dan pembelajaran, yang kedua adalah pengertian belajar dan pembelajaran, yang ketiga ciri belajar dan pembelajaran, yang keempat tujuan belajar dan pembelajaran, yang kelima adalah prinsip belajar dan pembelajaran, dan yang keenam dasar pengembangan kurikulum, dan yang ketujuh prinsip pengembangan kurikulum, dan yang kedelapan fungsi kurikulum, yang kesembilan motivasi, ya kita titipkan dengan motivasi, dan yang kesepuluh adalah pendekatan atau metode pembelajaran. Yang kita coba lihat ya pendekatan apa yang kira-kira terupdate ya, yang bermanfaat untuk pembelajaran masa kini. Ya, mungkin kita masukkan salah satunya adalah multimedia. Kita bisa lihat cocok dengan pendekatan apa. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Baiklah, kita lihat ya. Selanjutnya, ya inilah mata kuliah kita. Ya. Mata, ada kuliah, ada orang yang kuliah, jadi mata kuliah. Ada orang yang belajar, ada dan di sini, ada pem, ada yang belajar, ya. Ada imbuhan. Jadi saudara, kita bermain kata dan gambar di sini. Jadi kita permainan huruf ya, dan gambar. Kita belajar se-fun mungkin. Mudah-mudahan kita bisa menelahnya dengan baik. Mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah hakikatnya. Jadi saudara, banyak aliran yang berhubungan dengan pembelajaran tentang pendidikan, ya, baik itulah pandangan psikologi dan lain sebagainya. Banyak aliran. Kan di sini ada aliran yang dari pipa, ada yang dari keran, ada yang ke muarah, katakan begitu. Banyak aliran yang sudah disampaikan oleh para ilmuwan, para pakar pendidikan dan pembelajaran tentunya ya. Tapi saya memperlihatkan di sini ada 3 aliran yang menurut saya bisa mewadahi pemahaman awal kita untuk melihat bahwa pembelajaran atau pendidikan itu berkembang dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman ini melahirkan aliran tertentu. Misalkan yang pertama adalah aliran yang kita lihat ya, aliran nativisme ya, ada aliran nativisme, ada aliran empirisme, dan aliran yang ketiga adalah konvergensi. Nah, kita melihat ya saudara ya, aliran nativisme menganggap bahwa perubahan tingkah laku seorang itu adalah dipengaruhi oleh bawaan sejak ia lahir, gen dia ya. Kalau ada gen baik, maka kemungkinan orang itu berpeluang besar untuk menjadi baik. Itu ya, ada gen. Kalau orang tuanya bergen cerdas matematika katakan, maka berkemungkinan anaknya itu adalah akan cerdas matematika. Dia punya gen itu. Dari proses ini berkembang, kemudian lahir aliran yang baru, aliran empirisme, menganggap bahwa perubahan tingkah laku seseorang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh gen. Bahkan dia katakan ya, lahirlah empirisme, lingkungan yang mempengaruhi anak itu sendiri. Jadi tidak ada gunanya anak itu punya orang tua yang hebat matematika, tapi kalau lingkungannya tidak didukung dengan pengembangan matematika itu sendiri ya. Nah, inilah antara satu dengan yang lain meniadakan ya. Aliran empirisme kemudian memperlemah nativisme ya. Dari kedua ini kemudian lahir aliran yang ketiga sebagai penghubung atau yang menyatukan antara nativisme dan empirisme. Dia mengatakan bahwa nativisme punya andil dalam perubahan tingkah laku seseorang, dan aliran empirisme dia mengambil bahwa empirisme juga memiliki andil untuk perubahan tingkah laku seseorang. Maka keduanya ini harus digabung, maka lahirlah konvergensi ya, lahirlah konvergensi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya
menambahkan, kita yang mengenal adanya Tuhan tentu tidak berhenti pada tataran ini. Ini adalah sebagai penyempurna yang saya berikan untuk teman-teman sekalian. Ada namanya hidayah. Kalau kita sudah mampu dan melalui ini, ketiga fase ini, ativisme, empirisme, dan konvergensi, semuanya sudah klop. Yang menjadi penyempurna adalah hidayah. Supaya apa? Guru itu tenang ketika dia sudah memberikan yang terbaik di ruangan. Terakhir adalah menunggu bahwa dia sudah mengajar, ya, dia sudah memberikan yang terbaik. Urusan baik berubah itu si anak atau tidaknya, selebihnya adalah dia serahkan kepada pemberi hidayah, yaitu Allah. Sekuat apapun kita, ya, kita berikan proses pembelajaran di kelas supaya anak itu dia belajar dengan baik, ya, tanpa adanya hidayah, maka ilham lah, katakan begitu, maka mustahil. Ada juga orang yang tidak melalui proses ini, yang ketiga ini, mungkin ugal-ugalan dalam belajar dan lain sebagainya, tapi Allah berikan hidayah, Allah berikan ilham untuk mendapatkan perubahan perilaku dari sisi yang lain, yaitu apa? Hidayah tadi ini. Makanya seorang guru tentu harus mendoakan anak muridnya untuk senantiasa memahami apa yang dia bawakan di ruangan. Jadi orang tua wajiblah mendoakan anak muridnya ketika di akhir sujudnya dalam waktu-waktu sholat bagi yang muslim. Nah, kita melangkah selanjutnya, teman-teman sekalian, ya, kita melihat ada yang belajar, ada pembelajaran. Pembelajaran kita melihat belajar, ya. Ini kita lihat mengumpulkan informasi secara umum, ya. Belajar, pengertian belajar, ya, itu banyak, ya. Tapi secara umum kita bisa mengambil kesimpulan atau benar-benar bahwa belajar adalah mengumpulkan informasi, ya. Ini adalah pandangan. Yang kedua, dia memiliki sifat, dia adalah relatif, menetap. Ada orang yang belajar, ya, mengumpulkan informasi, kemudian sifatnya adalah relatif, menetap. Jadi kalau tidak menetap lama, maka itulah bukan belajar. Ini kita diskusikan sebentar. Pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan pembelajaran adalah proses. Proses apa? Proses belajar untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa dia sudah ada proses di situ, ya, namanya pembelajaran. Jadi kalau belajar secara umum dan pembelajaran adalah menjadi khusus, ya, atau ini adalah khusus, ini adalah umum. Melekat proses di dalamnya untuk apa? Mencapai tujuan belajar itu sendiri. Ya, kita lihat, ya, hubungannya apa? Ini yang harus dijawab. Ya, teman-teman, ya, bisa mungkin menjawab apa hubungannya belajar dengan pembelajaran. Yang bisa menjawab ini saya kira dapat nilai yang bagus. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita melihat belajar memiliki ciri. Ya, ini adalah belajar. Belajar itu memiliki ciri yang pertama, ya, bukan kematangan atau kedewasaan. Ini ada yang matang, daging matang, ini ada dewa. Jadi ini bukan kematangan atau kedewasaan. Jadi dia punya ciri. Jadi belajar itu bukan dari tidak dewasa menjadi dewasa, bukan itu yang dimaksud, ya, sebagai ciri belajar. Itu penafikannya. Dan yang bukan urusan misalkan tinggi rendah tubuh fisik kita, misalkan dari rambutnya hitam menjadi putih, bukan itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud dengan belajar. Nah, ini